Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Novi Trisman Hadi SPD MKOM selaku dosen mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pemrograman atau perancangan sistem tiket parkir menggunakan GUI. Sebelum kita masuk ke presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan anggota yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri Irfan Darsyah Mediatama dengan akhiran NIM 126. Saya Arvin Rifki Hanif dengan akhiran NIM 128. Nama saya Alfa Fahri dengan akhiran NIM 130. Dan saya Rahman Aulia Krisnapati dengan akhiran NIM 164. Dalam presentasi kali ini, kita mempunyai 3 topik. Yang pertama, pendahuluan, di mana di pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan mengenai proyek yang dibuat. Yang kedua, pembahasan. Di dalam pembahasan ini, kita membahas mengenai pengimplementasian kode program menggunakan Java dan hasil output. Yang ketiga, penutup yang berisi kesimpulan, saran dari perancangan sistem tiket parkir. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang, yaitu sistem parkir yang efisien dan terorganisir merupakan hal penting dalam pengelolaan tiket parkir, baik itu di mal, gedung perkantoran, atau area parkiran umum lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah memungkinkan penggunaan program komputer untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir kendaraan. Salah satu pendekatan yang populer adalah pengembangan program menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka grafis pengguna atau GUI. Pemrograman Java GUI untuk sistem tiket parkir menawarkan berbagai keuntungan dalam pengelolaan parkir dan pengalaman pengguna. Lalu berikutnya ada rumusan masalah dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, bagaimana merancang antarmuka pengguna atau GUI yang intuitif dan mudah digunakan untuk program tiket parkir berbasis Java. Lalu yang kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi dalam mengelola parkir kendaraan melalui program Java GUI tiket parkir. Setelah itu ada tujuan. Yang pertama ini memudahkan petugas parkir dalam mengelola dan melacak kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir kendaraan melalui implementasi program Java GUI tiket parkir dengan mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan manusia. Oke, jadi kita pertama nih masuk ke pembahasan di mana yang pertama kita buat adalah flowchart itu sendiri. Bisa kita lihat dari awal flowchart itu dari start, kemudian bakal ada manual input. Di situ kita bisa menginput nomor kendaraan, kemudian ada decision untuk jenis kendaraan, ada motor dan mobil. Dan untuk motor sendiri, setelah kita memilih motor, kemudian ada manual input lagi untuk memasukkan jam masuk dan jam keluar, serta bakal terhitung lama parkirnya. Kemudian bakal muncul biaya per jam yang berbeda di sini. Untuk biaya mobil di sini 3.000 dan untuk motor di sini 2.000. Kemudian setelah itu bakal muncul decision lagi dan di decision ini kita buat eh, ada proses dan clear. Ketika kita memencet clear, kita bakal kembali untuk menginput nomor kendaraan. Kemudian untuk kalau kita memencet tombol proses, bakal muncul sebuah decision di mana kondisinya ini kita memiliki dua perbedaan. Yang pertama kurang dari 30 menit, dan yang kedua adalah lebih dari 60 menit. Bedanya apa? Kalau kurang dari 30 menit itu bakal terhitung 1 jam pertama. Kemudian untuk kondisi yang kedua, lebih dari 60 menit itu bakal terhitung jam berikutnya. Lalu setelah itu akan keluar total biaya parkir dan yang terakhir ada invoice. Kemudian mungkin untuk Bapak untuk melihat GUI yang pertama kita buat ada di sebelah kanan, Pak. Ya, bisa di next. Oke, jadi untuk tampilan GUI ini terdapat J-label
JLabel ini yang berisikan parkir OpenVJ ini sebagai judul, lalu ada JLabel lagi nomor kendaraan, dan di sini ada JText field di mana kita menginput nomor kendaraan, lalu ada JLabel lagi di mana di sini untuk mengarahkan dua radio button, di mana ini untuk memilih memilih decision ya antara motor sama mobil. Kalau motor tadi biayanya 2.000, sedangkan kalau mobil itu 3.000. Dan untuk selanjutnya itu ada JLabel jam masuk dan jam keluar, dan ada JText field untuk menginput jam masuk dan jam keluar. Dan di sini ada JLabel lagi nama parkir dan JText field. Nah, JText field ini tidak editable, di mana user tidak dapat menginput, melainkan ini akan menampilkan lama parkir dari jam masuk dan jam keluar. Setelah diproses jam masuk dan jam keluar, itu akan menampilkan lama parkirnya. Ya, setelah itu di sini ada J button, di mana di sini untuk memproses semua inputan, lalu clear itu untuk menghapus semua inputan. Untuk totalnya itu akan sama juga ya, tidak editable JText field-nya, melainkan ini menampilkan hasil perhitungan motor dan nama parkir. Setelah itu untuk cetak. Cetak ini nanti akan menampilkan invoice dari inputan user. Oke, kita lanjut ke pembahasan kode program. Bisa kita lihat di sini yang pertama adalah kode program dari import itu sendiri. Di sini import paket ini digunakan untuk mengakses sebuah library untuk membangun sebuah GUI dan melakukan manipulasi tanggal dan waktu. Di sini import yang kita pakai adalah Java Swing, AWT Event Action Event, dan yang lainnya. Kemudian ada public class, di sini public class yang kita beri nama tiket underscore parkir. Kemudian ada deklarasi komponen GUI digunakan dalam program seperti panel, text field, tombol, dan radio button. Kemudian untuk public tiketnya itu sendiri, konstruktor ini menetapkan sebuah aksi yang dilakukan ketika tombol hasil ditekan. Pada saat tombol hasil ditekan, program akan mengambil nilai dari komponen-komponen GUI seperti text field dan radio button, kemudian menggunakan simple date format program akan memparsing atau menjadi bentuk data yang lebih terstruktur dan lebih mudah untuk dimanipulasi. String waktu masuk dan waktu keluar menjadi objek date yang dapat digunakan untuk perhitungan biaya parkir. Dan yang terakhir setelah diparsing itu, program akan melanjutkan dengan perhitungan biaya parkir dan menampilkan hasil di komponen GUI yang sesuai. Baik, untuk selanjutnya lanjutan dari program sebelumnya yang ada di kiri. Yang pertama ini yang di bagian kanan itu pada baris atas itu memeriksa apakah nilai variabel jam masuk dan jam keluar ini itu tidak nol. Lalu di bawahnya itu programnya itu menghitung selisih waktu antara jam keluar dan jam masuk. Perbedaan waktu ini disimpan dalam variabel diff sebagai bilangan bulat yang mewakili selisih dalam mil detik. Lalu di bawahnya pada baris yang ketiga itu menghitung jumlah jam parkir dengan membagi selisih waktu dalam mil detik dengan 60 kali 60 kali 1000 untuk mengonversi ke jam. Hasilnya diperoleh dalam tipe data integer. Lalu di bawahnya lagi pada baris keempat itu menghitung jumlah menit parkir dengan membagi selisih waktu dalam mil detik dengan 60 kali 1000 untuk mengonversi ke menit. Hasilnya diperoleh dalam tipe data integer. Lalu lanjut pada baris ke-6, itu kondisi if yang memeriksa apakah jumlah menit parkir lebih dari 30. Jika iya, maka jumlah jam parkir ditambah 1. Lalu di bawahnya pada baris ke-9, itu mendeklarasikan variabel kendaraan dengan tipe data kendaraan. Ini menggunakan
eufemisme untuk mendukung objek motor dan mobil yang merupakan turunan dari kendaraan. Lalu pada baris ke-10 sampai ke-13 ke bawah itu if else yang menentukan jenis kendaraan yang dipilih. Jika motor dipilih, maka objek motor akan di-assign ke variabel kendaraan. Jika mobil dipilih, maka objek mobil akan diassign ke variabel kendaraan. Jika tidak ada yang dipilih, maka kendaraan akan diset menjadi 0. Lalu di bawahnya baris ke-15 adalah kondisi if yang memeriksa apakah kendaraan ini tidak 0. Jika iya, maka akan dihitung biaya parkir dengan memanggil metode hitung biaya parkir pada objek kendaraan. Lalu di baris ke-16 itu mengatur nilai dari komponen lama parkir dengan nilai jam parkir yang dihitung sebelumnya. Yang terakhir, pada baris ke-17 ini mengatur nilai dari komponen total dengan nilai biaya total yang dihitung dari objek kendaraan. Bisa dilanjut. Oke, berikutnya di sini terdapat clear at action listener. Ini adalah action listener yang terhubung dengan tombol clear. Ketika tombol clear ditekan, maka action listener ini akan dijalankan. Di dalamnya beberapa komponen teks akan diatur ulang menjadi string kosong atau nilai default, yaitu jam keluar, jam masuk, total, plat, lama parkir. Lalu selain itu, plat akan menjadi komponen yang sangat aktif sehingga fokus kursor akan langsung diberikan ke posisi plat setelah tombol clear ditekan. Lalu berikutnya terdapat action listener juga yang terhubung dengan tombol cetak. Ketika tombol cetak ini ditekan, action listener ini akan dijalankan. Di dalamnya beberapa nilai komponen teks akan diambil, yaitu plat, jam masuk, jam keluar, lama parkir, dan total. Nilai-nilai ini kemudian digabungkan menjadi sebuah string dengan format yang ditentukan dan ditampilkan dalam sebuah dialog pesan menggunakan G-Option Pen Show Message Dialog. Dialog ini akan menampilkan informasi tentang plat nomor kendaraan, jam masuk, jam keluar, lama parkir, dan total biaya parkir. Oke, next. Selanjutnya kita ke fungsi main, di mana fungsi main ini sebagai metode utama program supaya program bisa dijalankan, di mana dalamnya itu terdapat sebuah frame dengan judul tiket parkir, dibuat menggunakan JFrame. Konten dari frame ini diatur menggunakan JFrame set content pane new tiket parkir parkir. Kemudian dilakukan seperti menetapkan operasi penutupan ketika frame ditutup dan membuat frame terlihat dengan frame set visible through. Selanjutnya, Selanjutnya Oke, ada kelas kendaraan. Di kelas kendaraan ini itu mendeklarasikan kendaraan. Kelas ini merupakan superkelas atau kelas induk yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat objek kendaraan. Protected integer harga per jam ini merupakan variabel anggota field dari kelas kendaraan. Variabel ini memiliki aksesibilitas protect yang berarti hanya dapat diakses oleh kelas yang diturunkan atau subkelas. Dan kelas ini dalam paket yang sama. Variabel ini memiliki harga per jam parkir kendaraan. Public in hitung biaya parkir merupakan metode publik yang menghitung biaya parkir berdasarkan jumlah jam parkir. Metode ini mengambil parameter jam parkir yang merupakan jumlah jam parkir kendaraan. Di dalam metode biaya parkir ini dihitung dengan mengalihkan jam parkir dengan harga per jam. Metode ini mengembalikan hasil perhitungan biaya parkir tersebut. Lalu ada lagi subclass motor. Subclass motor ini mewarisi dari kendaraan, memiliki akses terhadap atribut dan metode yang definisikan dalam kendaraan tadi. Lalu dalam konstruksi kelas motor, harga per jam diatur menjadi 2.000. Ini menunjukkan bahwa harga per jam parkir untuk motor adalah 2.000. Lalu yang kedua ada subclass mobil. Subclass mobil ini mewariskan
mewarisi dari kelas kendaraan tadi. Kelas mobil ini diakses terhadap atribut dan metode yang didefinisikan dalam kendaraan. Dalam konstruksi kelas mobil, harga per jam diatur menjadi 3.000. Ini menunjukkan bahwa harga per jam parkir untuk mobil adalah 3.000. Lanjut. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke demo program. Saya ganti screen dulu. Jadi pada saat program dijalankan, user itu menginput nomor kendaraan, di mana misalkan untuk nomor kendaraannya kita masukin B101 van, untuk jenis kendaraannya itu motor, lalu kita masukkan jam masuknya itu 09.00, jam keluarnya 12.00. Setelah itu kita klik proses, di mana pada saat proses itu mengurangkan jam masuk dan jam keluar dan menghasilkan nama parkirnya 3. Karena motor itu dideklarasikan 2.000, maka program mengkalikan dengan nama parkir dan menampilkan 6.000. Setelah itu kita bisa mencetak. Nah, setelah dicetak, ini program akan menampilkan invoice, di mana akan menampilkan plat, jam masuk, jam keluar, lama parkir, dan total biaya. Setelah kita klik OK, kita akan balik lagi ke tampilan awal, di mana kita akan mengklik clear untuk menghapus semua inputannya. Kita balik ke presentasi PowerPoint lagi. Oke, yang terakhir ada penutup di sini, ada kesimpulan. Kesimpulan dari yang tadi kita buat adalah sistem ini memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, memudahkan petugas parkir dalam mengelola dan melacak kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir. Dalam pengelolaan parkir kendaraan, program GUI Java GUI tiket parkir ini mampu meningkatkan efisiensi melalui beberapa cara, seperti mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan manusia. Dan untuk saran terkait program ini, yang pertama, penting untuk terus meningkatkan dan mengembangkan fitur-fitur dalam sistem tiket parkir ini. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan sistem untuk mengakomodasi jumlah kendaraan yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan pengguna. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data pengguna dan informasi transaksi untuk melindungi informasi yang sensitif. Yang keempat, pemeliharaan dan dukungan teknis sistem secara teratur sehingga masalah teknis dapat segera diatasi dan pembaruan sistem dapat dilakukan secara teratur. Oke, sekian presentasi dari kami. Di sini kami ada sedikit kata-kata untuk penutupan kali ini. Semangatmu adalah bensin yang memberimu tenaga untuk terus maju. Jangan pernah kehilangan motivasi karena itulah yang membuatmu terus bergerak. Kata-kata ini dikutip dari seorang penulis bernama Pandar di tahun 2023. Terima kasih semua.